Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Kita akan bersama-sama membaca sebagian isi firman Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan lewat pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Yuk adik-adik semua, kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Sampai hari ini, Tuhan senantiasa memimpin dan menolong setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memimpin, menolong, dan memampukan kami untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan renungan kami pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca dari kitab Amsal, pasal 19 ayat 28 dan 29. Hanya 2 ayat saja, kita akan membaca keseluruhan ayatnya. Amsal 19 ayat 28 sampai ayat 29. Saksi yang tidak berguna mencemooh hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman tersedia bagi pencemooh, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa saksi yang tidak berguna mencemooh hukum. Nah, adik-adik, seringkali kita melihat ya, baik dalam film atau dalam berita, bagaimana ketika ada persidangan, sebelum hukuman dijatuhkan kepada orang yang bersalah, tentunya ada saksi-saksi yang mendukung atau saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut, sehingga tidak sembarangan hakim atau polisi menghukum seseorang, harus ada bukti-buktinya. Nah, orang-orang yang melihat kejadian ini disebut saksi. Orang tersebut harus menceritakan kejadian atau hal yang sebenarnya. Kalau saksi ini berbohong atau mencemooh atau menghina, berkata-kata sembarangan atau seenaknya, tentunya akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri. Bahkan bisa saja saksi yang berbohong akan juga mendapat hukuman atau sama-sama mendapat hukuman. Nah, adik-adik, pelajaran bagi kita juga, kalau kita dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam menceritakan sesuatu, hendaklah kita jangan berbohong atau mencemooh atau menghina apa yang sedang kita ungkapkan. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sedang bermain ataupun di rumah, hendaklah kita berkata sebenarnya, berkata jujur, bertindak hati-hati, dan terlebih kita jangan sampai menghina atau membuli atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Hendaklah apa yang kita lakukan, perkataan yang kita keluarkan, dalam hal apapun kita belajar untuk memperkatakan perkataan yang jujur, yang benar, dan tidak menghina seseorang atau sesama kita. Dan di sini juga di ayat 29, hukuman tersedia bagi pencemooh dan pukulan bagi punggung orang bebal. Jadi tadi sebutkan adik-adik ya, orang yang suka menghina, orang yang berkata tidak jujur, tentunya akan mendapat imbalan yang setimpal atau hukuman atau perbuatannya pasti akan mendapat balasan yang tidak baik juga. Dan orang yang bebal akan mendapat pukulan. Ini artinya apa adik-adik? Orang yang bebal, orang yang tidak mau diatur, orang yang berlaku seenaknya walaupun sudah dinasehati, tentunya akhir hidupnya akan mendapat hukuman juga atau mendapat
masalah-masalah. Nah, adik-adik, di sini juga kita belajar supaya kita tidak menjadi orang yang bebal atau bahasa sekarang orang yang sulit diatur. Nah, jadilah anak-anak yang taat, anak-anak yang mau berkata baik, berkata jujur, tidak menghina sesama, juga tidak keras kepala, atau tidak menjadi anak yang semaunya. Tapi kita mau rendah hati, kita mau taat, kita mau mendengarkan nasihat orang tua di rumah, nasihat guru di sekolah, nasihat guru sekolah minggu, maupun bapak pendeta di gereja, menjadi anak-anak yang penurut, tidak hidup yang sembarangan, seenaknya, keras kepala, atau susah diatur. Karena kita tidak mau ya hidup kita mendapat hukuman atau mendapat kehancuran. Tidak mau ya adik-adik. Ibu pun tidak mau. Jadi lewat pelajaran Alkitab pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, supaya mulut kita ini, hati kita ini, pikiran kita ini semuanya dikendalikan Tuhan, tentunya dengan hal-hal yang baik, tidak seperti ayat tersebut ya, tidak menjadi orang yang tidak jujur, orang yang bebal atau keras kepala, susah diatur, dan tidak menjadi anak Tuhan yang suka menghina. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang berkata jujur, tidak suka menghina, tidak keras kepala, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang penurut, setia kepada Tuhan dan didikan Tuhan, dan menuruti nasihat orang tua kami, guru kami. Ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih suka menghina orang lain, masih suka berbohong, masih suka susah diatur. Tuhan, mampukan kami untuk merubah sikap-sikap kami yang buruk itu menjadi sikap-sikap dan sifat-sifat yang baik, tentunya hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus